Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini tadi pagi ada berita positif ya. Di jam 7 tepat di tanggal 4 Maret 2022 ada berita harga CPO bullish, analis rekomendasikan beli saham-saham emiten CPO. Jadi di sini CPO dari ini tahun 2002 menjadi tahun yang sangat bullish bagi saham sektor perkebunan ya. Belum lama ini harga minyak sawit mentah atau CPO sempat tembus ke level RM 7.500 per ton. Merujuk riset tanggal 1 Maret 2022 mengatakan peningkatan harga CPO didorong oleh hasil kedelai yang lebih rendah di Amerika Selatan dan meroketnya harga minyak mentah. Oke, sebenarnya ada 4, langsung aja kita lihat sahamnya ya. Sebenarnya ada 4 sahamnya, cuman yang 2 itu bukan saham syariah, jadi saya nggak mau analisis saham itu. Oke, yang pertama adalah sahamnya LSIP. Nah, LSIP ini sendiri kemarin dia sudah berhasil breakout dari area atau resisten sebelumnya ya. Jadi di sini saya buat garis area aja. Nah, di sini ini sudah berhasil breakout dari area resisten, dimana ini adalah resisten sebelumnya. Nah, sekarang dia berada di posisi ini, dan ini garis yang kecil ini saya besarkan aja garisnya. Nah, garis ini di harga 1560 itu adalah resisten tertinggi setelahnya ya. Nah, jadi bisa jadi ini sekarang targetnya adalah di sana. Jadi dengan sentimen positif seperti ini ada kemungkinan dia akan naik ke atas sana. Jadi kalau kita nanti dapat harga penutupan kemarin, kita bisa take profit di 1560, atau kita bisa tahan lagi sahamnya ketika dia breakout dari area ini. Jadi kita bisa kemungkinan dapat, untuk kalau TP bisa dapat 2,97%, dengan cut loss kita ya bisa di 1 tick aja di bawah area ini ya. Nah, ini resikonya masih kecil, hitungannya ini bisa 1 tick, 2 tick, atau 3. Ini 1, 2, 3 ya. Saya buat 3 tick aja, sekitar 2,97% untuk membatasi tingkat cut lossnya ya. Jadi kalaupun dia turun lagi mungkin bisa sampai ke sini ya. Nah, sampai ke sini pun dia masih istilahnya masih di bawah 10%, tapi itu pilihan kalian ya untuk cut lossnya. Jadi kalau misal masuk di harga penutupan kemarin di harga 1515, kalian bisa cut loss 1 tick di bawah area ini atau 1 tick di bawah area ini, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Jadi di sini adalah support, di sini dia breakout ya, breakout. Kalau ini saya tarik sana, ini juga area resisten. Nah, di sini kelihatan jelas ya, di sini resisten. Ini juga resisten. Dan kemudian jadi resisten, dan kemudian di sini dia di breakout dan retest di sini ya. Naik lagi dan retest dan naik, dan kemudian di breakout lagi, di breakdown maksud saya. Kemudian di breakout lagi dan di breakdown lagi, dan sini sempat menjadi resisten. Jadi di sini ini ada area yang kita perhitungkan juga ya. Nah, jadi kalau kita masuk di sini dengan harapan dia bisa sampai ke sini, atau bahkan breakout lagi dari area resisten ini, area resisten 1560 ini, dan dia kemana? Jadi bisa ke sini ya. Kita cari area resisten selanjutnya. Sini. Nah, di sini. Nah, jadi ketika dia berhasil breakout dari area ini, atau dia breakout dan dia tertahan di area ini, nah kita bisa hold ya. Kalau kita udah ambil di harga 1515, kita bisa hold sahamnya apabila dia closingnya di atas harga ini. Tapi kalau ternyata dia closing ya turun dari harga ini, dari harga 1560, kita bisa taking profit dulu ya, amankan profit dulu. Tapi ya terserah mau dijual dulu atau tahan aja. Selanjutnya setelah dia melewati ini, dia bisa ke harga 1665 dengan
kemungkinan profit kita dapat 9,9% atau bisa sampai ke sini kalau dengan sentimen CPO naik terus ya. Jadi ini bisa sampai ke sini 1795 dengan kemungkinan profit kita 18%. Oke, jadi kita bisa maksimal, ini pun masih bisa naik lagi karena masih banyak resisten-resisten di atas. Nah, tertingginya ada di sini, saya buat di sini aja. Ini Oke, jadi setelah ini bisa sampai ke resisten yang ini ya, dengan sampai di harga 1895 sekitar 25%. Oke, jadi tentunya yang perlu kita ingat adalah resisten yang ini dulu ya. Resisten ini dengan cut loss kita terserah mau pilih di bawah satu tick di bawah area ini atau di sini. Jadi di sini juga masih di bawah 10% istilahnya. Nah, jadi kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas area 1560 bisa kita hold dulu. Tapi ternyata kalau dia turun, kita bisa taking profit dulu, tunggu dia kembali ke area ini atau retest ke area ini dulu, ke area ini lagi ya. Nah, kalau dia nanti breakout dan dia harapan kita dia bisa sampai ke sini, dan tentunya ada mental ya, istilahnya mental, dan ada indikasi dia akan turun lagi, kita bisa pasang trailing stop kita di sini ya, di area ini di harga 1635 atau 1615. Kita bisa taking profit dulu dan kita tunggu lagi dia di area ini ya. Dia ketika sampai ke sini kita bisa beli lagi dan target kita ada di sini lagi. Dan ketika dia breakout lagi sampai ke sini, kita bisa tunggu dia sampai ke sini. Dan kalau nggak sampai di sini, kita bisa pasang trailing stop kita lagi berapa tick di bawah area resisten ini untuk kita amankan profit yang udah kita dapat. Oke. Selanjutnya kita lihat broker summary-nya transaksi LSIP kemarin. Jelas ini akumulasi ya, ada BK kemarin memborong sebanyak 10 miliar. Terus BQ ada 4,7 miliar dan ada sampai IF ya, ini yang transaksi lumayan besar, dan asing net buy. Oke, jelas berarti ini ada akumulasi untuk saham LSIP sendiri kemarin. Dan mereka dapat harga rata-rata kalau BK di harga 1515 ya. Jadi BK kemarin dapat di harga closing. Jadi mungkin waktu closing rata-ratanya BK ambil ya di sini. Di closingnya di harga 1515. Oke, jadi BK itu terkenal scalper ya. Jadi terkenal saham dari Mirae Asset itu terkenal broker scalper. Jadi kalau dia masih hold di sini berarti ada kemungkinan dia akan ngerek harga ke atas. Jadi dia akumulasi juga lumayan besar ya untuk saham bukan ya. Itu tadi BK ya. Oh, YP maksud saya. Kalau YP itu ini. Kalau BK itu apa ya? BK itu nggak tahu saya. Coba. Kalau BK BK itu Morgan Sekuritas ya. Jadi BK, YP sama MG ini ya terkenal terkenal scalper ya. BK, YP sama MG terkenal scalper. Jadi kalau mereka ini hold di harga ini, jadi ada kemungkinan dia saham itu akan dikerek naik dulu sebelum mereka profit taking. Selanjutnya ada saham AALI. Nah, untuk saham AALI sendiri kemarin sebenarnya dia sudah breakout juga dari area resisten trendline ini, dimana ini adalah kalau kita lihat dari chart mingguannya, ini adalah resisten mayornya ya, sini resisten mayornya, dan dia sudah berhasil breakout. Nah, jadi sekarang dia posisinya di area ini sebenarnya dia masih tertahan di sini ya.
masih tertahan di area resisten ini. Jadi dimana ini adalah area resisten, bisa kita lihat sini resisten, sempat dia dari sini sampai ke sini ada profit taking dan turun dan tertahan lagi dan turun lagi dan tertahan lagi di sini dan turun dan sempat di breakout dan retest lagi dan kembali naik ke atas dan kemudian sempat turun dan di breakdown lagi. Jadi di sini adalah area yang bisa kita pertimbangkan ya. Jadi untuk dengan sentimen seperti ini kita nanti bisa melihat apa ya istilahnya, melihat bid overnya dan transaksi asingnya sendiri di hari ini. Hari ini adalah tanggal 4 ya, tanggal 4. Nanti kita bisa lihat apakah dia bertahan atau sudah ngebreak dari harga 1250. Nah, kalau dia sudah ngebreak, kita bisa ambil dengan cut loss kita 1 tick aja atau 2 tick di bawah area ini. Kalau dia sudah ngebreak ya, ngebreak di atas 12 di atas 12.500 dengan transaksi asing yang banyak dan bid over yang oke ya. Jadi bid over, jadi permintaan bidnya itu lebih banyak dibandingkan dengan over, atau kita bisa melihat memantau pergerakan bid overnya. Jadi kalau over itu yang dimakan terus menerus, misal saya pernah upload ya untuk bid over. Sebentar saya carikan dulu gambarnya. Udah nggak ada ya karena udah lebih dari jam 7. Oke, jadi intinya kalian perlu perhatikan overnya. Jadi kalau overnya berkurang atau dimakan terus menerus, jadi itu ada kemungkinan saham itu akan terus dikerek naik. Tapi kalau bidnya semakin lama semakin berkurang itu adalah kemungkinan guyuran ya. Jadi kalau intinya kalau over terus menipis dan harga terus naik, itu ada kemungkinan ada akumulasi ya di sana. Jadi ada orang yang HK terus menerus. Jadi harga akan terus dikerek naik ke atas untuk saham AALI ini. Nah, jadi untuk AALI ini karena di sini kan adalah resisten tertinggi sebelumnya ya, di harga 12.500 ini. Jadi kita bisa tunggu dia sampai ngebreak 12.500 ini. Dan take profit kita terdekat di sini ya, di harga 13.325. Sekitar profit yang bisa kita dapat adalah sekitar 6,60%. Nah, kalau ini juga ternyata kalau dia break dari area ini, dan bertahan di atas area 13.325 nih, resisten terdekat kita lagi ada di sini di 14.675, sekitar 17,40%. Nah, jadi kalau untuk kalian yang sudah punya saham ini kalau nanti seumpama dia enggak berhasil breakout dari area ini juga bisa dijual dulu ya, atau diambil dulu keuntungan kalian daripada dia kembali turun ke bawah. Tapi kalau yang belum punya bisa tunggu dia breakout lagi dari area 12.500 ini. Dan take profit kita terdekat di 13.325. Oke, dengan cut loss-nya 1 tick atau 2 tick atau 3 tick di bawah area ini. Oke, untuk saham AALI ini ya. Terus saya mau lihat AALI tanggal 2 kemarin, jelas ini ada akumulasi ya, dengan ZP beli sebanyak 14 miliar ya, dengan asing juga transaksinya net buy. Jadi ada akumulasi kemarin untuk saham AALI. Kita lihat nanti pergerakannya untuk saham AALI ini seperti apa dengan sentimen harga CPO yang terus naik. Oke, sekian aja dari saya untuk dua analisis saham ini. Semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.